Halo El Warriors, kembali lagi di channel YouTube Dewan 12. Dan kali ini akan ditemani oleh gua, Feni, Faustina, dan Dokter Sansan. Yeay, semuanya perempuan. Iya. Tulen nggak? Oh, tentu. Jajan macam apa itu? Gue juga ragu soalnya sama keperempuananku. Ya, anggap saja Nyimas Hawa Asarot lagi pada arisan hari ini nemenin Apa? kalian. Wow. Wow. Dan kali ini kita akan ngerumpi, guys. No secret. Oh, salah ya? Iya, Salah hah? channel. No secret. Rumpi, no secret, Kita, salah channel. kita mau ngerumpi tentang dewa-dewa. Banyak. Seru nggak? Ahmad Dhani ya? Oh, Dewa 19 maksud lu apa gimana? Ya, ini tidak lain dan tidak bukan adalah kita akan ngerumpi tentang Anunnaki. Pasti kalian udah sering dengar lah ya, Anunnaki udah biasa lah ya di mana-mana disebutin. Kalau sebenarnya secara general ya, Anunnaki itu ya kalau dari etimologinya kan dia berasal dari literasi Sumeria ya, setahu Iya. gua Sumerian ya gitu. Dan di situ tuh kebanyakan kisah-kisahnya tuh sebenarnya seolah-olah Anunnaki ini adalah dewa atau dewi yang diyakini dalam kepercayaan politeistik. Ya, pokoknya entah itu dewa dewa air lah, dewa udara, dewa angin, dewa apa gitu ya. Dan disebutnya itu semuanya tuh kayaknya Anunnaki gitu. Mm-mm. Kira-kira gitulah ya secara etimologi. Dan hanya saja yang menjadi sorotan gua waktu gua baca-baca ternyata teori konspirasinya itu muncul di tahun pertama kali itu 1968 kalau nggak salah, itu diperkenalkan melalui buku yang berjudul Chariots of Gods, ditulis oleh seorang pseudo arkeologis bernama Eric von Daniken. Dia yang pertama kali di bukunya itu menceritakan tentang bahwa ada makhluk ekstraterestrial yang ikut campur dalam peradaban manusia di zaman peradaban kuno itu gitu, dari zaman Mesopotamia, Babilonia dan lain-lain gitu. Kemudian diikuti lagi oleh seorang penulis buku juga bernama Zakaria Sitchin ya. Dalam bukunya di tahun 1976 berjudul The 12 Planet, di mana di situ dia mengklaim bahwa Anunnaki itu ternyata adalah makhluk ekstraterestrial yang berasal dari planet Nibiru katanya. Gitu, pada saat itu planet Nibiru itu belum ditemukan oleh manusia ya. Namun dalam bukunya dia klaim bahwa Anunnaki itu datang ke bumi 500.000 tahun yang lalu untuk menambang emas. Karena dipercaya waktu itu mereka bilang, oh ternyata planet bumi banyak logam mulia gitu. Jadi melakukan penambangan emas, ceritanya gitu kisahnya. Dan lengkapnya kalian baca sendiri aja di bukunya ya gitu. Kita nggak mau terlalu panjang jelasin tentang secara literasi atau buku-buku yang ditulis oleh ya itu penulis buku gitu ya. Ada yang tahu nggak sih itu penulis bukunya, dia penulis buku fiksi atau non fiksi? Niatnya sih untuk non-fiksi, tapi karena memang kurang dalam hal degree atau gelaran dalam arkeologi yang murni, maka tidak diperhitungkan dalam komunitas arkeolog itu sendiri. Begitu, Ci. Ya, makanya dianggapnya ya udah itu Itu saya pseudo arkeologis, arkeologis. jadi kurang artefak yang mendukung buktinya dan kurang dari dianya juga kurang degree-nya. Begitu. Oke. Tapi entah kenapa dari teori konspirasi yang dia klaim itu lebih banyak atau sebagian besar manusia di zaman modern itu merasa jadi masuk akal gitu. Mungkin karena propaganda kita tentang, kita bisa bilang propaganda nggak ya? Lebih ke tentang peralienan gitu kan. Itu kan berasal dari NASA gitu ya. Terus kemudian dibikin banyak sekali film-film seru tentang sci-fi gitu ya, peralienan gitu. Jadi membuat lebih banyak masyarakat yang bisa menerima gitu loh tentang peralienan ini gitu loh. Iya. Jadi seolah-olah masuk akal ya kalau piramid-piramid yang begitu megah, yang seharusnya pada zaman itu manusia nggak akan bisa bikin tanpa adanya teknologi yang super gitu,
kebanyakan orang jadi berpikiran liar bahwa oh pasti ada makhluk lain yang datang dari luar planet bumi gitu, ngebantuin kita gitu, kayak gitu peradaban kita gitu, kayak jadi lebih masuk akal gitu loh. Nah, cuman kan sebenarnya kita sebagai orang-orang yang kritis, tentu saja kita harus mencoba untuk mencari tahu lebih banyak referensi lagi supaya istilahnya nggak tersesat lah ya, atau Ya bisa supaya lebih mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar gitu sih. lebih banyak referensi pembanding ya, supaya kita tuh nggak terkurung di satu keyakinan doang gitu loh. Apalagi sesuatu yang masih abu-abu nih gitu, kayak yang mana yang benar gitu, apakah benar alien gitu kan, apakah itu ternyata semua yang memang udah ada di bumi dari zaman dahulu kala gitu loh. Itu kan kita perlu kulik juga. Hmm. Nah, kenapa kita ngebawain Anunnaki kali ini? Karena berhubungan dengan sebelum-sebelumnya di konten Bang Adam Lucius, kalian boleh cek di channel Adam Lucius, itu awalnya Bang Adam itu ada sempat penelitian tentang Menara Babel, kemudian juga Bang Adam sempat astral frekuensi ke piramid Mesir gitu kan, untuk yang lanjutannya yang kedua kali. Nah, itu sempat menemukan satu entitas yang cukup kontroversial di peranggotaan kita ya, penelitian kita gitu loh. Kayak wow, ini apa ini gitu kan. Gue pertama kali dengar Bang Adam bilang dewa semut tuh gue kayak, hah? Dewa semut? What the hell is that gitu kan. Cuman setelah itu kan diteliti lebih jauh lagi nih sama si Dokter Sansan, yang paling gila kalau meneliti ya. Sampai nggak bisa dihubungin. Nah, terus kemudian Sansan, apa yang lu temuin San dengan tentang si dewa semut ini? Apa hubungannya dewa semut dengan Anunnaki? By the way, lu lagi flu ya? Dua-duanya. Sama aku juga sih. Kompak Sorry, gitu ya. Cepat sembuh ya. Iya, makasih GPS juga Ci kan. Iya. Cici lagi enak badan juga. Ya sedikit, cuman itu biasa. Kerakusan. Banyakan makan. Jangan ketawain gue lu. Gimana San? Apa yang lu temuin tentang semut dan Anunnaki? Semut dan Anunnaki. Oke. Mungkin awalnya dulu kali. Iya, boleh. Boleh dong. Kebetulan kan waktu penelitian Menara Babel itu yang pertama kali saya ikutan tuh bareng sama Jeffrey sama Arga. Nah, ketika itu Jeffrey itu lagi ngetik kan Bang Adam ngomong, terus tiba-tiba di situ disebutkan bahwa ada patung semut yang disembah oleh warga Menara Babel. Di situ kita saling lihat sih kayaknya, terus kayak kenapa ada patung semut yang disembah gitu kan. Terus dikatakan ini dewa semut. Terus yang oke. Cuman ya biasa kan sih kalau misalkan lagi penelitian kitab astral, biasanya kita banyak notes aja dulu gitu. Kayak kita catat Ya, nanti catat buat dulu. kedepannya baru kita cari tahu gitu kan. Nah, setelah selesai penelitian kitab astral tersebut, baru saya mulai pusing gitu. Karena ya awalnya apa sih ini dewa semut gitu Ya, kan. pasti bingung dulu sih ya. Iya. Lalu habis itu oke lah gitu. Kita cobalah cari gitu. Pas dicari ternyata ada namanya Ant People. Ant People ini berada di negara Amerika, di US, tepatnya di state Arizona. Itu Native American di sana yang masih ada hubungannya dengan suku Aztec zaman dulunya. Jadi ada Ant People Hopi sama suku Indian Hopi. Itu biar nggak bingung, saya tulis aja ya guys. Ya. Saya pas meneliti awalnya saya juga bingung dikit. Dan Ant People. Nah, jadi si suku Indian Hopi ini mereka dibantu oleh Ant People Hopi. Bagaimana cara dibantunya? Dibantu dari segi peradabannya, civilization-nya. Dari cara mereka bercocok tanam, cara mereka membangun bangunan yang di kota-kota mereka.
itu dibantu oleh suku and people Hopi gitu. Lalu and people Hopi ini juga membantu mereka ketika adanya bencana level dunia. Jadi bencana alam, dan itu dikatakan minimal ada 2 kali dari literasi yang kami dapatkan, 2 kali diselamatkannya gitu Ci. Yang pertama kali itu katanya ada peristiwa yang disebabkan oleh api bencananya, lalu yang kedua disebabkan oleh air yang mengakibatkan ada pergeseran kutub seperti itu. Nah, oleh and people Hopi ini, si suku Indiannya itu diajak untuk ke bawah tanah di tempat sarang mereka atau tempat tinggal mereka gitu. Dimana mereka bisa mendapatkan tempat untuk berlindung, tempat tinggal sementara, dan ada makanan juga di sana. Gitu. Oh, berarti di bawah tanah ya? Di bawah tanah. Ada hubungan nggak sih, Faust, dengan apa? Kan pernah ada penemuan Iya. yang kayak ada peradaban di bawah tanah itu loh, yang sampai kayak kota. Oh, Yang di Turki Itu ya, kalau nggak apa salah. ya kalau namanya? yang itu sih, kalau peradaban yang di bawah tanah itu ada banyak di dunia. Salah satu yang udah pernah aku lihat sendiri di Museum Istanbul Arkeologik itu namanya Çatalhöyük. Jadi Çatalhöyük itu adalah peradaban, isinya tuh kota lengkap dengan benteng, ada dapur, ada juga gudang, dan tempat menyimpan hasil pertanian serta tempat untuk sumber energi panas itu ada di situ semua. Çatalhöyük itu letaknya itu di Turki sisi tenggara yang perbatasan dengan Suriah, di situ adanya. Tapi itu di bawah tanah ya? Itu di bawah tanah, kota full Iya. di bawah tanah, karena mereka itu disebutkan di catatannya itu dulunya pernah ada sama juga bencana berupa vulkanik atau yang dari gunung berapi. Karena kan wilayah Turki sama ya, dia mirip Indonesia, ada di dekat jalur gempa dan jalur gunung meletus juga, makanya dibangunlah oleh mereka seperti itu. Dan yang kedua itu ada bencana yang disebut banjir bandang, banjir besar, maka mereka membangun kota di situ. Begitu. Oke. Nah, gue balik ke Sansan. Tadi yang and people Hopi ini, Iya. kalau berdasarkan yang lu temuin, Iya. itu maksudnya itu orang kah atau nggak tahu bentuk and people Hopi ini kayak apa? Mereka nggak sampai menyebutkan bagaimana ciri-cirinya gitu. Cuman mereka menyebutkannya bahwa and people Hopi ini mereka subterranean. Jadi tinggalnya di bawah tanah. Gitu Ci. Oh, memang tinggalnya di bawah tanah. Memang tinggalnya di bawah tanah, seperti itu. Lalu menariknya itu mereka kan punya bahasa ya. Si suku Indian Hopi ini punya bahasa, Oke. bahasa Hopi gitu. Bahasa Hopi. Nah, kaitannya dengan Anunnaki, mereka menyebutkan bahwa and people Hopi ini merupakan teman mereka gitu. Bagi si manusia Hopi ini, si suku Indian Hopi. Oh, bagi suku Indian Hopi menyebut and people Hopi ini teman. Teman mereka. Teman semut mereka menyebutnya. And friend. Oke. Gitu. Paham. Ya. Nah, dalam bahasa Hopinya, and itu adalah anu. Gitu. Sedangkan friend itu adalah naki. Wah. Jadi pas Jelas digabung, Mind blowing ya. nah, itu pas pertama kali saya nemu juga, kok gini sih jadi Anunnaki? Dan nyambung berarti kan ke Menara Babel, zamannya Mesopotamian, Babylonian. Iya. Gitu. Ini pun menurut catatan orang-orang Hopi ini itu, maksudnya suku Indian Hopi and people Hopi ini tuh sejaman dengan Mesopotamia dan Babilonia. Pas dicari tahu tuh beda zaman. Kalau dari literasi yang didapatkan tidak disebutkan bahwa orang suku Hopi ini satu era atau satu zaman dengan Mesopotamia atau Babilonia, Ci. Gitu. Cuman dari yang kami dapatkan dari datanya adalah orang suku Hopi ini mereka punya 12 klan di dalam suku Hopi sendiri. Seperti itu. Dan mereka matrilinealistik. Seperti itu. Dan ada literasi yang menyatakan bahwa mereka ini merupakan salah satu dari tribe Israelites yang menyebar dari lokasi awalnya
itu ke daerah US seperti itu. Oh, harus ya itu lokasi awalnya tuh kan berarti Iya, ya Timur Tengah ya, iya, gitu. Oke, ya. gitu. Bisa dipahami sih hubungannya ya, gitu. Oke. Masih ada hubungannya lah gitu. Cuman yang bikin mind blowing emang bahasa hobinya tadi sih. Iya. Bahasa hobinya Pas tadi itu lagi sih. Teman Anunnaki gitu. semut Iya. ya, Anunnaki. Iya. Oke. Dan itu jujur kalau misalkan kita searching bego aja lah ya di Google gitu atau di Chrome gitu ya. Kita ketik Anunnaki tuh nggak bakalan bisa nemu tuh kalau itu adalah bahasa Hopi kecuali kita cari dengan cara reverse sebaliknya. Iya. Kita cari Anu itu apa di bahasa Hopi. Nah, itu baru muncul tuh kayak gitu gitu. Tapi Iya. jadi istilahnya emang susah-susah gampang ya buat nyari ini. Betul. Saya sempat nyari sampai nelusurin ke orang Hopinya langsung. Sempet kontak ada di Facebook gitu, Ci. Oh Gitu. ya? Iya, Oke. sempat. Terus? Nah, untuk memvalidasi bener nggak sih Anunnaki ini artinya teman semut, gitu kan? Nah, jadi ada yang menjawab tuh, ada yang beberapa yang mengatakan bahwa kalau Anu iya betul semut. Namun untuk nakinya sendiri ini dia tidak bisa mengatakan bahwa kalau di dalam bahasanya dia, di dalam bahasa Hopinya dia itu bukan artinya teman. Tapi dia tidak bisa menyangkal kalau bisa jadi itu artinya teman karena dalam bahasa Hopi itu ada banyak dialek-dialeknya juga. Gitu. Paham sih, kebayang. Oke, ya dialek. Nah, mungkin sekarang kita beralih ke Faust karena gue juga mau nanya ke Faust karena kan Faust kan banyak ngebaca tentang kisah-kisah mitologi gitu ya. Gue tuh pengen tahu apakah sejauh ini yang udah lu baca di kisah-kisah mitologi itu benarkah ada yang entitas atau yang kayak dewa semut ini loh. Maksudnya yang ciri-cirinya serupa dengan si semut yang disebutkan oleh Bang Adam itu gitu. Iya. Berhubung ciri yang Bang Adam sebutkan itu kan hanya semut kakinya 6. Jadi itu merefernya ke serangga gitu kan. Nah, di sini aku mencari sebetulnya serangga itu punya signifikansi apa di dalam mitologi ataupun agama-agama kuno. Ya. Ternyata ada di banyak kebudayaan serangga itu memiliki makna yang suci, khususnya adalah semut, rayap, dan skarab atau kumbang. 3 ini. Oke. Nah, Ci, atau penonton semua udah pernah tahu nggak sebenarnya piramid itu inspirasinya dari mana dan kok bisa peradaban di dunia yang berbeda kayak di Mesir, ada di Aztec di Meksiko itu, bahkan sampai di Gunung Padang itu mengenal piramid, punden berundak maupun obelis. Nah, itu akhirnya gue cari tahu tuh kenapa bisa kayak gitu. Nyata, semua bangunan itu terinspirasi dari primordial atau primeval mound. Itu artinya apa? Gundukan rumahnya rayap atau rumahnya semut. Atau rumahnya kumbang skarab. Begitu. Jadi piramid itu menggambarkan kosmologi atau tingkatan alam semesta dari mulai alam manusia di bawah sampai dengan alam dewata di atas yang inspirasinya dari rumah dari 3 binatang ini. Rumahnya semut, rayap, dan kumbang skarab. Begitu. Tapi memang istilahnya memang mereka itu yang rumahnya bentuknya seperti itu gitu. Selalu begitu. Seperti itu. Dan ini berhubungan dengan kosmologi atau kisah penciptaan alam semesta yang ada di banyak mitologi. Nah, untuk ini kan aku bertanya nih sama teman aku yang dosen muda arkeologi dari UGM, ada juga yang lulusan Egyptologi dari Manchester, sama yang udah aku pernah lihat juga di British Museum dan Liverpool Museum tuh, aku bandingin semua. Dan ternyata di sini nih aku sambil tulis ya kisah kosmologi Mesir. Oke, El Warriors, di sini aku akan jelasin dari perspektif Egyptian cosmology atau proses penciptaan alam semesta menurut mitologi Mesir. Jadi dalam mitologi Mesir, alam semesta diawali dari ketiadaan atau nothingness. Kosong, nggak ada apa-apa sama sekali. Ex nihilo. Selanjutnya dilanjutkan dengan munculnya air primordial atau bahasa Mesirnya Nun. Dalam hieroglif disimbolkan dengan gelombang. Kemudian muncul daratan pertama yang disebut primeval mound. Bentuk dari daratan pertama itu seperti gundukan. Dia besar di bawah
meruncing di atas seperti piramida. Nah, baru saat itu muncul makhluk hidup yang pertama. Nah, makhluk hidup yang pertama ini diyakini sebagai dewa atau bapak para dewa yang melahirkan dewa-dewi lain dalam budaya Mesir. Ini disebutnya Atum, kadang disebut Atum Ra, kadang disebut Atum Kepri, atau disebut Nefertitcher, gitu. Nah, fungsinya ini dia sebagai dewa apa? Dewa Atum ini atau Atum Kepri ini berkaitan dengan penciptaan. Jadi dia ini adalah yang menciptakan kehidupan, menciptakan dewa-dewi lainnya, dan penciptaan lainnya. Selanjutnya ketika sudah dia menciptakan banyak dewa-dewi, dia ini fungsinya sebagai penjaga atau yang membawa matahari yang utama. Jadi matahari terbit dan tenggelam itu bukan cuman kiprahnya Dewa Ra yang merupakan dewa matahari saja, tetapi ada campur tangan dewa Atum ini. Disimbolkannya dewa Atum ini seperti apa? Dia kayak gini. Nah, yang untuk dewa Atum Kepri, yang memang dewa matahari ini, bentuknya itu seperti kumbang yang berkaki 6. Ini di bahasa Inggrisnya sering disebut sebagai scarab atau dung beetle. Dia ini muncul dari gundukan tanah. Dia menggali tanah, gitu, membentuk gundukan yang tanahnya itu dicampur dengan material lain seperti kayu, ada jamur, dan bahan-bahan mineral lain untuk membangun sarangnya. Seperti itu. Karena bangsa Mesir meyakini munculnya daratan utama dan dewa utama mereka adalah ini, maka kumbang itu menjadi hewan yang disucikan dalam budaya Mesir, maka di setiap makam raja-raja maupun di muminya itu selalu ada hiasan berupa kumbang ini. Begitu. Nah, tidak hanya dewa Atum aja, tapi ada dewi Mesir lain yang bernama Dewi Neit. Dewi Neit ini juga sama seperti Atum, dia ini dewi primordial. Dia muncul setelah dewa Atum itu menciptakan Shu dan Tefnut yang merupakan kelembapan dan udara, lalu Geb dan Nut yang merupakan langit dan bumi. Dia ini dewi primordial yang tidak ada orang tuanya. Dia fungsinya itu sebagai dewi kesuburan dan ibu dari semua dewi. Terkadang dia juga digambarkan membawa tongkat peperangan sebagai dewi perang dan juga bisa berubah wujud menjadi seekor ular. Begitu. Setelah adanya keyakinan mengenai gundukan yang merupakan asal-usul Dewa Kepri, maka dari itu masyarakat Mesir kuno membangun piramida tidak hanya sebagai pemakaman saja, tetapi sebagai sarana penyembahan kepada dewa-dewi utama lainnya. Makanya piramida dibangunnya itu besar di bawah tetapi meruncing di atas, menggambarkan proses manusia dari tingkat kesadaran duniawi yang rendah mencapai kesadaran yang tertinggi untuk menuju dewa mereka, khususnya dewa Atum Ra atau si dewa Kepri ini. Begitu. Selain itu, dewa Atum Kepri ini kan tadi sudah saya jelaskan menggambarkan dewa matahari karena dia memegang matahari seperti ini. Nah, dia bersama dengan dewa Amun-Ra itu menjalankan proses terbit dan terbenamnya matahari. Dia jadi menaiki perahu gitu. Di Mesir itu ada perahu, perahu ini melintasi air atau melintasi Nun ini, melewati itu punggung atau tanduknya Dewi Hathor yang merupakan dewi yang berbentuk sapi dan dewi kesuburan untuk masuk ke namanya Amduat. Amduat itu adalah alam underworld atau alam akhir. Tetapi setiap paginya itu kan dia kembali lagi gitu. Matahari dari Amduat, dari underworld kembali lagi ke dunia dan menyinari, maka tidak hanya dianggap sebagai dewa matahari dan dewa pencipta utama, maka si dewa Atum ini atau Atum Kepri ini digambarkan sebagai simbol keabadian karena dia bisa terlahir kembali setelah masuk ke alam kematian, begitu. Hubungannya sama Anunnaki ini gimana? Sebenarnya sih kalau secara arkeologi langsung dicocokkan begitu, nggak ada. Tetapi di sini, kota utama untuk penyembahan dari Atum atau Atum Ra itu disebut Heliopolis, atau kota Dewa Matahari dalam bahasa Yunani. Tapi kota Heliopolis itu punya nama lain dalam bahasa Mesir disebut kota Anu, begitu. Nah, setelah Faustina menjelaskan dengan sangat terperinci tentang Egyptian kosmologi ini ya, gue jadi paham tentang dewa semut yang dibilang oleh
Bang Adam gitu ya. Mhm. Eh, Ditambah lagi kita kan juga meneliti tentang DNA Mhm. dari karakter-karakter yang pernah Bang Adam sebutkan di fan series-nya dia lah gitu ya. Mhm. Sebenarnya boleh dong gue mencocokkan lah ya gitu. Oke. Dari yang tadi Faustina sebutkan Mhm. ternyata ada yang si Dewi perang itu gitu kan. Mhm. Dia kadang-kadang bisa berubah jadi ular dan lain-lain. Oh ya, gue agak oh ya satunya si Satan, satunya si Nyimas gitu kan. Terus Mhm. bisa jadi juga ada campur tangan si Astaroth juga gitu kan. Jadi Mhm. kayak sebenarnya em, yang disembah sama mereka-mereka ini yang di Mesir itu tidak lain dan tidak bukan ya dewa-dewa itu, dewa-dewi itu karakter yang sama sih sebenarnya ya. Maksudnya kalau Iya. kita tarik lagi Mhm. benangnya, ya itu sebenarnya karakter yang sama dari malaikat-malaikat jatuh itu gitu loh yang udah Mhm. dihukum sama Tuhan gitu. Nah, ngomong-ngomong malaikat jatuh, ada kisah mitologi menarik lagi dari Irlandia nih, Ci. Masyarakat Irlandia percaya bahwa dewa-dewi mereka dan termasuk manusia-manusia pertama nenek moyang mereka itu berasal dari satu keturunan. Keturunannya itu disebut sebagai Tuatha De Danann. Tuatha De Danann itu artinya adalah the son and daughter of Goddess Dana. Dan Goddess Dana itu adalah ibu dari semua dewa-dewi yang ada di Irlandia yang menciptakan alam semesta. Dewi Dana itu sering juga disebut sebagai Dewi Ana atau Dewi Anu. Begitu. Nah, si Dewi Ana atau Dewi Anu ini terkenal dengan dewi yang wujudnya 1000 wajah. Dia bisa berubah menjadi apapun, termasuk wujud sebagai kerbau, atau yang paling terkenal itu ada yang disebut Goddess Morrigan. Morrigan itu adalah dewi peperang, dewi sihir, dan dewi penyembuhan. Wujudnya Morrigan itu sering digambarkan sebagai gagak hitam yang terbang dari satu tempat ke tempat lain dan tinggal di dalam gundukan. Maka masyarakat Irlandia sangat mensucikan gunung dan selalu mengadakan festival seperti Imbolc atau festival musim semi dan summer solstice di gunung-gunung untuk menghormati Dewi Morrigan ini. Oke. Anu lagi ya. Iya, namanya Anu lagi. Meskipun kali ini gendernya feminim. Iya. Tapi memang setahu gue si Satan emang dia banyak banget sih bermutasi ke banyak bentuk ya karena Iya. dia kayaknya pengen jadi apa aja gitu. Iya. Iya. Tapi kalau dibawa ke peradaban yang satu lagi, di mana Faust? Amazon deh. Iya. Itu dibalik bukan anu, Una semut itu. Oh, Iya, itu Una. maksudnya bahasanya di Iya. Amazon itu. Iya. Iya, pernah ada interview menarik oleh seorang podcaster Brazil ke dua orang suku native Amazon. Nah, si podcaster ini bertanya, kamu tahu tentang Grey Alien atau tidak? Mereka jawab, oh saya tidak tahu kalau Grey Alien itu seperti apa. Iya, ditunjukin Tetapi fotonya. akhirnya si host ini menunjukkan nih foto Grey Alien seperti ini. Nah, dibilang, oh itu namanya bukan Grey Alien. Dalam kepercayaan kami, itu namanya Mankunawabu. Mankunawabu itu berakar dari bahasa Amazon, Una itu artinya semut. Nah, Mankunawabu itu adalah manusia semut yang tinggal di bawah tanah. Mereka itu wujudnya seperti semut dan ketika naik ke permukaan mereka suka mencuri jiwa manusia untuk dijadikan korban. Itu. Oh, jadi suku itu mengenal bentuk yang seperti Grey Alien. Seperti Grey Alien ini. Belum juga suku-suku lain di Amerika Selatan seperti suku Inca, suku Aztec, Cham-Cham itu juga mereka mengenal dalam bentuk yang sama juga. Selalu ceritanya itu adalah tinggal di bawah tanah atau tinggal di gundukan dan mereka itu juga suka meminta korban berupa lama. Lama itu binatang yang lehernya panjang begitu sama lucu gemes gitu. Lama, alpaka atau juga suka meminta korban khususnya anak kecil. Oh, anak kecil. Iya. Ya, gue langsung Ya, keinget untuk dipersembahkan. Iya. Tadi Faust sempat ngomong apa? Dia suka mencuri roh Iya, manusia. mencuri jiwa. Nah, ini ada nih di peradabannya Australia juga, Ci. Suku native-nya kan aboriginal ya.
Jadi ada sosok roh yang disebutnya Mimi Spirit. Itu kan suku Aboriginal suka melukis di gua kan ya. Heeh, Nah, iya. itu ada gambar-gambar tertentu, lalu saya mencari tahu ini apa namanya. Lalu ada yang namanya tuh Mimi Spirit gitu. Nah, Mimi. Mimi Spirit. Bukan Mimi Peri ya? Bukan. Mungkin terinspirasi. Kurang tahu. Canda guys. Iya. Nah, Mimi Spirit ini seperti apa yang Faust tadi bilang, kalau karakternya kayak Mangkunawabu, dia suka mencuri roh manusia. Sama si Mimi Spirit ini juga seperti itu. Dia sifatnya mischievous dibilangnya atau jahil, suka kidnap atau menculik roh manusia gitu. Tapi ntar katanya dibalikin lagi sih gitu. Nah, pas menemukan foto atau foto lukisan si Mimi Spirit ini, saya kirim ke Bang Adam kebetulan tuh. Terus kata Bang Adam, ini nibel San. Terus yang, waduh, jadi bentuk bangsa nibel ternyata seperti itu. Ya, Nibel Iya, itu nanti ditaruh sosok alien seperti serangga yang ada di film Men in Black, boleh dicari nanti gambarnya. Iya, yang kayak worm gitulah Iya. bentuknya gitu. Ya, Ternyata ada di banyak peradaban. peradaban Banyak, ya tentang apa ya, anu ini gitu loh. Iya, Iya. oh tambahan juga. Kan Masih dikatakan banyak sih. bahwa ya dikatakan bahwa di Uluru itu kalau kita ingat di Oh Divine ya, di Series Uluru ya. tempatnya Satan ya. Mm-mm. Nah, di sekitarnya Uluru ini banyak sekali ant mound atau sarang semut yang tinggi banget itu. Ada fenomena menarik mengenai sarang semut di Australia tadi yang juga terjadi di negara-negara lain seperti di Brazil, beberapa negara Afrika seperti Namibia, Zambia, Botswana, sampai dengan negara Eropa seperti Spanyol dan Prancis. Nah, untuk yang di Australia sendiri, ketika ada banyak gundukan semut itu ada sih yang tempat disebut sebagai Bakewell Field, itu dipercaya sebagai tempat dengan pengamatan UFO terbanyak di Australia. Dan selain dari itu, suka ada penampakan crop circles. Nah, crop circles itu bagi para pencinta konspirasi sudah akrab, itu dipercaya sebagai lubang atau tanda-tanda yang dibuat oleh UFO. Kenapa dianggap dibuat oleh UFO? Karena selain dari bentuknya besar, presisi, Ya. dan bisa dibuat dalam semalam saja, dan ada bukti radiasi yang ada di situ yang mustahil dibuat oleh manusia dalam waktu singkat. Seperti itu. Nah, para ilmuwan yang meneliti sebenarnya crop circle yang di Australia itu terdiri dari apa sih? Ternyata bahannya itu setelah dicari itu adalah rumahnya rayap atau rumahnya semut. Kebanyakan begitu. Bahannya ya. Iya, ternyata itu setelah diteliti. Kayak gitu. Dan bentuknya memang bisa sepresisi itu kan Iya, karena sepresisi itu, dan ini bertahan lama juga nih, Ci. Ditemukan nih kalau di Brazil itu ada gundukan rumah rayap itu yang dikiranya tuh peradaban dari suku Amazon nih yang hilang udah ribuan tahun gitu. Ternyata setelah diteliti itu kumpulan rumah rayap yang kalau diakumulasi besarnya itu melebihi besar negara Inggris gitu. Kayak gitu. wow. Nah, terus di Afrika Selatan ditemukan juga rumah rayap yang usianya itu tertua di dunia, kurang lebih berumur 6.000 tahun yang lalu, ada itu juga. Terus di sepanjang pantai Spanyol hingga Portugal dan Prancis ada gundukan rumah rayap sepanjang 6.000 kilometer. Ya, yang di Brazil tadi itu yang besarnya melebihi negara Inggris, pas dilihat sama NASA dari ruang angkasa, katanya itu sampai rumah rayapnya kelihatan seperti piramid kalau dari ruang angkasa. Saking besarnya. Oke. Tapi tadi kata lu jadi ada sukunya atau apa yang something yang hilang atau gimana? Nah, Maksudnya ada peradaban yang dikiranya tuh peradaban milik suku yang hilang, tapi setelah diteliti ternyata yang membangun itu bukan manusia, rayap katanya yang bikin. Oke. Heeh. Tapi gimana ya rayap bisa membangun sampai sebesar itu tuh? Pasti bukan rayap biasa. Karena kan gini, soalnya kita ngomong dewa semut, terus kumbang apa tadi? Skarab. Skarab gitu kan. Dikhawatirkan nanti penonton
tuh ngebayanginnya yang kecil-kecil di dalam tanah itu ya. Maksudnya Rayap di rumah. tapi padahal yang dimaksud Bang Adam itu tuh ini berbeda guys. Maksudnya bentuknya mungkin menyerupai bentuk serangga ya karena ada 6 tangannya gitu. Tapi besarnya tidak. Kalau yang Bang Adam dari penelitiannya Bang Adam melihat ke memori atau kitab astral gitu ya, besarnya ya nggak seperti semut yang kalian bisa Kecil-kecil. injak-injak itu, enggak gitu loh. Jadi wajar kalau tadi menurut Faust itu dari data sampai 6.000 kilometer itu kan berarti ya memang itu bukan rayap biasa ya, bukan rayap yang kita kenal di rumah-rumah kita, bukan. Cuman gue melihat gambar Faust ini ya, yang ini gue tuh keinget dengan kisah yang ada di membershipnya Bang Adam di Nabi Sulaiman. Itu sempat ada ritual yang dilakukan oleh si semut-semut ini lah, itu dewa semut itu gitu kan. Waktu melakukan ritual itu kan sebenarnya agak mirip-mirip kayak gini sih. Mereka tuh punya antena, terus dari antena tuh kayak keluar listrik-listrik gitu loh. Nah, setelah keluar itu nanti yang ratu paling gedenya tuh kayak ratu semutnya gitu, dewa semutnya lah yang paling pemimpinnya gitu. Dia akan kayak ada keluar cahaya gitu ke atas gitu. Nah, di cahaya tuh ada vision-vision gitu tuh. Jadi dia tuh kayak apa ya, semacam profesi dari si semutnya itu. Dia dapat profesi dari situ tuh, dari ritual yang mereka lakukan tuh, dari cahaya-cahaya itu gitu. Nah, bentuknya tuh sama kayak gini yang digambarin sama Bang Adam gitu loh. Jadi kayak ada sesuatu gitu di atasnya. Dan kebetulan yang di gambarnya si Atung ini nih sama sih, sama kayak yang Civen bilang itu. Kalau dari tablet Mesir yang di British Museum itu kan ada hierarki dewa gitu. Dia ini paling atas sendiri. Dia paling atas sendiri memegang matahari. Di bawah-bawahnya itu nanti ada dewa-dewa pendamping yang lain, yang termasuk dewa Horus, Dewi Hathor, Isis, dan segala macam yang terkenal tuh ada di bawah-bawahnya semua, dan di bawah itu ada manusia yang lagi menyembah, begitu. Jadi dia kayak lagi transfer energi gitulah ke bawah gitu. Dan secara biologis pun kan semut dari antenanya memang dia mengeluarkan sinyal fisika dan kimia untuk berkomunikasi satu sama lain dalam sebuah koloni. Dan semut ada hierarki ratu, pekerja, ada raja, ada juga penjaga. Rayap itu juga sama, ada kayak gitu. Maka ya sangat mungkin sih, baik secara biologi maupun bukti arkeologis kalau itu memang kejadian. Maksudnya secara apa ya, komunitas lah ya, komunitas itu mereka memang ada apa ya, secara peradaban mereka lebih maju. Iya, kayak dibilangnya bisa solid membuat peradaban gitu. Untuk ukuran Hewan ya, apalagi serangga gitu ya. Terus ada apa lagi nggak? Nah, kalau untuk mitologi lagi sih masih ada beberapa lagi nih. Di Asia sendiri juga ada sih cerita mengenai gundukan yang serupa dengan di Mesir dan Amerika Selatan tadi. Tepatnya di India dan beberapa negara ASEAN seperti Thailand, Laos, dan Kamboja. Mereka memiliki sampai hari ini di wilayah Tripuram dan Kerala India Selatan itu masih ada kuilnya, Ci San. Ada kuilnya itu kuil untuk menyembah yang namanya ayah semut atau dewa semut. Ada ritusnya sendiri. Nah, dewa semutnya itu ceritanya berasal dari mana? Berasalnya juga sama dari gundukan. Nah, maka mereka itu menyucikan gundukan rayap maupun gundukannya si semut. Begitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi setiap ada gundukan itu mereka ngasih bunga, ngasih sesajen. Sesajennya seringkali berupa kelapa, biskuit, gula, dan makanan manis lainnya. Nah, jika doa mereka itu diterima, maka biasanya sesajen itu akan dikerubung semut dan dimakan. Artinya dewa menerima persembahan mereka. Begitu. Selain dijaga oleh semut, mereka meyakini bahwa di setiap gundukan rayap maupun gundukan semut itu hiduplah makhluk suci yang disinyalir sebagai ular naga, kalau menurut mereka. Nah, ular naganya itu berbentuk seperti kobra. Gambarannya ular seperti ini. Kadang-kadang bisa digambarkan sebagai ular yang kepalanya ada banyak, nggak cuma satu, yang namanya Biridata Jataka ini. Itu.
Kepercayaan ini terus menyebar lagi sampai ke Malaysia. Nah, di Malaysia itu dibawa oleh komunitas India, tapi juga dipercaya oleh komunitas Melayu maupun Tionghoanya juga. Gitu. Tapi kalau di Malaysia itu fungsinya agak direduksi, tidak sesakral yang di India maupun Thailand tadi. Dia malah kocak, orang-orang datang ke situ meminta nomor judi biasanya, karena dianggap si Bidadari Jataka ini membawa keberuntungan. Oke. Gitu. Itu biasa sih. Nomor togel. Nah, Oke, kita lanjut yang di Asia lainnya itu ada di Filipina, itu kisahnya sedikit berbeda. Filipina juga mensucikan gundukan. Orang-orang Filipina itu harus permisi kulo nuwun dulu kalau mau lewat gundukan, dan dilarang kencing sembarangan kalau di dekat gundukan rayap maupun semut. Karena mereka meyakini gundukan itu punya penunggu yang namanya Nuno Sapunso. Nuno Sapunso itu adalah kakek-kakek, wujudnya kerdil. Kadang-kadang digambarkan kepala dan matanya itu seperti serangga, gede gitu. Nah, si kakek ini kalau terdiganggu itu bisa mengutuk orang menjadi sakit, maupun mengutuk orang agar jadi batu, gitu. Tapi si kakek ini punya keahlian di bidang sihir dan di bidang pembuatan alat-alat dari logam. Kayak gitu. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih, pindah negara lagi nih guys, kita traveling. Kita kayak lagi Iya. menceritakan si Satan tapi versi dia lagi kostum. Iya. Cosplay Pakai di mana-mana. cosplay, gitu. dia pakai cosplay kemana? Iya, lucu banget. Terus ada lagi Yuk, kemana? kita traveling lagi kali ini ke negara Afrika seperti Zambia, Namibia, dan negara lainnya. Nah, di situ itu mereka punya kepercayaan bahwa gundukan itu adalah tempatnya roh leluhur mereka berada. Oke. Nah, di situ mereka biasanya memberikan offering berupa sesajen seperti di India, dan kalau sesajennya diterima juga sama, itu akan dimakan oleh rayap atau dimakan oleh semut itu sendiri. Nah, terus kalau di Afrika juga itu suka ada fenomena crop circles dan penampakan UFO, lagi-lagi setelah diteliti oleh ilmuwan, ternyata itu yang dinamakan crop circles di Afrika juga gundukan rayap. Gitu. Oh, ternyata itu gundukan rayap. Iya, nah terus kan Cici tadi jelasin di awal kalau Anunnaki itu datang ke bumi ingin nambang emas nih. Iya. Kok saya cari nih secara geologi, dan saya juga tanya nih sama beberapa ahli geologi kenalan saya, ternyata ada metode geologi biologi untuk menentukan di mana letak adanya sumber tambang emas, perak, zinc, tembaga, sampai berlian dan uranium. Ada caranya nih, unik lagi. Caranya? Nyari gundukan rayap atau gundukan semut di lahan kosong itu. Jadi di mana ada gundukan rayap atau gundukan semut dalam jumlah banyak, ternyata di situ ada tambang emas. Begitu. Karena untuk membangun rumahnya ini mereka tidak cuma pakai kayu, sampah, ataupun jamur, tapi juga mengambil quartz atau mineral yang banyak pada emas dan pada logam mulia lainnya untuk membangun. Jadinya itu ahli geologi tidak hanya pakai data fisika seismik aja atau pakai teknologi frekuensi aja, tapi juga secara biologis nyari ini. Gundukan rayap. Nyari gundukan rayap atau gundukan semut. Dan ini sudah terbukti di Australia. Kan ada banyak tambang emas, maka orang-orang penjajah Inggris itu menjadikan tempat yang tadinya tempat buang tahanan menjadi tempat nambang emas. Ada di California, Amerika Serikat, makanya ada gold rush juga. Orang-orang mencari itu. Di Afrika seperti Namibia, Botswana, Afrika Selatan, makanya kayak tambang berlian dan tambang logam lain sama. Di Indonesia pun, di Papua, di Freeport juga sama, kasusnya banyak ditemukan ini. Berarti yang suka emas tuh nggak bukan adalah keluarga rayap dan semut. Lo tadi kan cerita kan, sebelum kita mulai syuting, di rumah lu ada apa tuh? Rayap. Ada gundukannya nggak? Gua harus ngecek ya, siapa tahu ada tambak emas di rumah gua ya. Kita kayak Ini apa-apa nih? Gua agak kaget sih, maksudnya secara alam, secara biologis juga ternyata ditemukan di tempat tambang emas itu gundukan rayap dan semut ya. Berarti kok rahasia ini baru sekarang kasih tahu sih? Selama ini kita nggak tahu ya, maksudnya kita taunya kan nyari-nyari. Mulai sekarang kalian cari
gundukan tai dan gundukan semut buat dapetin batangan emas ya. Oke, gue cuman penasaran aja sih, apa hubungannya dengan si Satan yang sudah menjelma ini? Maksudnya kayak dia ngapain sih? Dia meninggalkan apa ya? Jejak apa gitu loh sampai manusia jadi malah apa ya? Mensucikan ini gitu. Lucu sih. Cuman gue tadi dengar dari Sansan ternyata di Indonesia juga ada San ya. Oh iya, betul. Itu apa tuh San? Maksudnya di Indonesia juga ada dewa semut gimana ya? Coba. Iya, jadi tuh seiseng googling aja kayak ada nggak ya dewa semut di Indonesia, terus masukin keyword dewa semut Indonesia, muncul ternyata ada guys di Nganjuk, ada sebuah kelenteng yang sejak tahun 1950-an. Di situ ketika mau ada pembuatan kelentengnya ada koreksi ya Faust, Oh iya, ada apa namanya, ada ada gundukan semut. gundukan rumah semut, sarang Iya, semutnya sarang semut. gitu, dan bukannya dibersihkan tapi malah dibikin altar di sana lalu disembah begitu oleh para Masyarakat umat di situ. masyarakatnya di situ. Oh. Ya itu sama sih, kayak dia diberikan sama juga, diberikan sesajen, dikasih hio juga. Nah itu kelentengnya kan kelenteng Tridharma, ada Bodhisattva, ada Buddhisnya, ada Kuan Yin-nya, ada Konghucu-nya gitu, ada juga Taoisme-nya juga. Tapi di situ ada juga penghormatan khusus bagi Raja Semut, atau dalam bahasa Hokkien sering disebut sebagai Hyaong itu. Nah, untuk si sarangnya si Hyaong itu atau sarang Raja Semut ini katanya pada malam-malam tertentu, khususnya saat ulang tahun dewa utama itu, semut-semut itu pada kumpul di situ. Iya. Dan disitulah masyarakat itu pada berdoa di depan sarang semut. Oke. Kira-kira dikabulkan nggak ya doanya? Dikerubungin. Dikerubung. Wah, ternyata ada di semua apa ya? Hampir di Peradaban semua budaya. peradaban, bahkan udah dijadiin tradisi ya. Tradisi kepercayaan kuno lah ya berarti gitu, dan itu masih berlangsung bahkan di era sekarang ya. Tentang semut ini. Jadi gue nggak heran sih sekarang jadinya kenapa pada akhirnya Bang Adam malah ngedapetinnya itu dewa semut gitu. Dan juga gue baru tahu kalau apa di Al-Quran yang tentang Nabi Sulaiman Oh iya, itu kan ada ngomongin tentang semut kan ya. ada. Iya. Awalnya kan pikir itu tuh bener-bener kayak komunikasi sama semut yang di lantai itu Iya. loh. Maksudnya awalnya pikir gitu kan, kalau secara harafiah kita baca gitu kan, secara teks. Tapi ternyata kalau memang di zaman itu mereka masih ada si dewa-dewa semut ini juga masih ada campuran lah istilahnya dengan manusia pada zaman kerajaan Nabi Sulaiman itu kan, kita langsung bisa kebayang gitu loh. Oh, ini yang dimaksud dengan nggak boleh ada pernikahan dengan wanita dari negara asing gitu. Maksudnya, wah dulu mikirnya kayak emang nggak boleh nikah sama bule gitu kan misalnya gitu. Maksudnya kayak beda negara doang gitu. Ternyata bukan itu gitu yang dimaksud gitu kan. Plus di Al-Quran itu kalau nggak salah Mbak Dewi tuh pernah sebut An-Namal itu tuh artinya semut. Iya. semut ya. Itu kan kayak why gitu. Kenapa semut gitu kan? Ternyata ada di baliknya ada maknanya gitu. Nah, kalau zamannya Tower of Babel itu kira-kira sezaman dengan Nabi Ibrahim atau Abraham, karena ada riwayatnya juga sih semut dengan Nabi Ibrahim di dalam hadis. Oh, apa Iya. tuh riwayat? Jadi semut itu tapi digambarkannya positif, karena semut itu meskipun kecil, dia nggak bersama dengan kodok, dia menteteskan air sedikit demi sedikit agar Nabi Ibrahim yang saat itu sedang dihukum bakar oleh Raja Namrud yang kejam, itu apinya tidak membakar tubuhnya, jadi diteteskan air sedikit demi sedikit oleh para koloni semut. Gitu. Oh, gitu ceritanya.
Ini hewan semut kalau di sini. Ini disebutnya sih hanya semut aja, Semut tapi aja ya. aku mikirnya kalau droplet yang kecil mungkin siapa tahu hewan semut gitu. Dan itu apakah itu menggambarkan dualismenya semut juga, dari sisi positifnya ada, tapi sisi yang jeleknya pun juga ada gitu. Oke. Tapi itu kita perlu teliti Iya, lebih telah jauh lagi ya. sih. Soalnya gini, gue sedikit aja spill dari membershipnya Bang Adam itu kan di konten itu memang ada istilahnya ada yang keturunan. Jadi kayak bukan ras dari semut asli, tapi keturunan kayak campuran setengah manusia, setengah ras dari sono lah gitu ya. Setengah ras jin lah gitu kita ngomong. Nah itu kan istilahnya karena masih ada sisi manusianya, kadang mereka sebenarnya ingin berdamai. Maksudnya ya udahlah kita berdamai aja sama manusia gitu loh, nggak perlu kayak terlalu ambisi seperti si rasnya jin ini gitu, kayak gitu. Nah mungkin istilahnya masih ada yang setengah-setengah gitu, di tengah-tengah gitu loh. Jadi nggak semuanya itu bener-bener jahat gitu loh. Ada yang cuman alat doang gitu kan, ada yang memang ras jinnya gitu. Yang sedang kita ngomongin ini dari tadi kan itu sebenarnya si ras jinnya ini gitu loh. Sebenarnya ras jin ini ya mereka masih ada yang kalau kata Bang Adam tuh iblis fisik gitu loh. Dan iblis fisik ini bentuknya kayak gimana? Ya itu harusnya ya bentuk-bentuk serangga-serangga ini gitu loh. Alien ya. Termasuk alien pasti. Maksudnya karena kan mereka kan mutant ya, bermutasi kan dari dulu. Kerjaannya bermutasi. Ada tambahan lagi nggak, Faus? Oh iya, ada fun fact gitu, fakta menarik juga tentang rumah semut ini. Di dalam presentasi World Economic Forum 2026 kemarin itu ada nih mengenai sustainable design atau desain rumah atau bangunan sustainable itu seperti apa. Ternyata salah satunya adalah mengikuti prinsip konsepnya rumah semut atau rumah rayap ini. Dan ternyata setelah saya cari lagi, salah satu senior saya di Nottingham, Inggris itu ada yang penelitiannya mengenai perhitungan thermal atau perpindahan panas dari bangunan yang menyerupai rumah rayap atau rumah semut. Ternyata penggunaan bangunan yang seperti ini katanya lebih hemat listrik, bisa menampung air hujan sebagai keperluan mandi cuci, dan sebagainya. Maka dari itu berarti sampai sekelas elit dunia masih mempercayai adanya kegunaan dari mengikuti struktur bangunan rumah semut ini sampai sekarang berarti. Oke. Ya karena memang udah dari zaman peradaban kuno ya, maksudnya udah terbukti gitu ya. Oke. Nah, ada tambahan lagi dari Sansan? Aman, cukup. Udah cukup. Dari Faus juga cukup. Udah. Ya, jadi gini ya guys ya. Mungkin dari tadi kita menceritakan tentang apa sih gitu, kayak seolah-olah ini mungkin cuma cocok logi atau apa. Kalian coba teliti bareng juga. Maksudnya kalian cari tahu juga dan kritisi juga apa yang sudah kita sampaikan ini gitu loh, tentang terutama tentang kepercayaan-kepercayaan di zaman dulu gitu ya, tentang semut ini gitu loh. Jadi sebenarnya apakah kerbau atau semut yang lebih disembah? Maksudnya gitu, karena gini, ternyata setelah kita cari tahu lebih lanjut, ternyata semut ini malah lebih lebih tua gitu, lebih tua, lebih ditinggikan gitu, dan bahkan sampai di hieroglifnya di Mesir, Mesopotamia itu kan berarti selalu ada nih si semut kumbang atau rayap ini gitu loh ya. Jadi yang seputar inilah gitu. Nah, dari sini pun kita sampai akhirnya menemukan tentang Anunnaki itu. Gitu. Jadi ini bukan perjalanan yang gampang guys sebenarnya sampai ketemu ini. Ini penelitiannya tuh super ngejelimet ya. Nah, kalau dihitung dari aku suka bertapa di museum berarti aku udah dari tahun 2024 berarti aku
bolak-balik ke museum yang berbeda untuk mengetahui tentang hieroglif ini sih. Nah, Itu itu udah dia. lama. Heeh. Makanya jadi kita bukan kayak sekedar cuma cocok logi, tapi ini memang udah banyak kita coba mengumpulkan data juga gitu loh. Ada apa gitu. Karena nggak kalau cuman kayak mengandalkan oke googling aja deh gini, itu sulit ketemunya guys gitu. Iya. Tapi kalau misalkan kita lebih teliti lagi, kita ngecek dari cara yang berbeda, itu pasti ketemu gitu loh. Kalau ternyata Anunnaki tidak lain tidak bukan adalah dewa semut yang disembah itu, dan dewa semut itu tidak lain tidak bukan adalah rasnya Satan, Nibel gitu loh. Nah, ini untuk supaya referensi berpikir kita untuk membandingkan dengan apa ya, pemahaman lain yang selama ini udah beredar gitu tentang peralienan, tentang ternyata pasti ya dari teknologinya alien dan lain-lain. Mungkin ada yang lain ternyata gitu loh. Itu sih mungkin dari kita. Semoga konten kali ini jangan dibikin pusing ya. Maksudnya ini untuk menambah referensi kalian aja supaya lebih kritis lagi. Nanti di deskripsi kita akan cantumkan link untuk referensi buku-bukunya, jurnal-jurnalnya. Itu kalian bisa cek sendiri dan bandingkan sendiri dengan referensi yang kalian punya kok. Oke, terima kasih Faustina dan Dr. Sansan yang sudah membagi data yang begitu banyak gitu dan diringkas jadi walaupun ini mungkin agak panjang katanya, tapi itu udah yang kita ringkas dari sekian banyak data gitu. Dan jangan lupa support kita terus, subscribe, like, comment, share, nyalain notifikasi kalian. Dan semoga kita semua terus semakin kritis lagi. Dan ya selain kritis, tapi kita juga harus cari tahu sendiri juga ya gitu. Thank you udah mendengarkan. Bye. Au revoir.